doa awal tahun ini pada intinya di tahun baru ini dan nanti sesudah selanjutnya tentunya yang kita minta nas'alukal ismata fihi minasyaitan, agar kita dilindungi daripada tipu daya setan. Memang yang paling bahaya adalah menghadapi godaan setan, ya. Karena itu ibunya Siti Maryam ketika melahirkan Siti Maryam yang diminta cuman itu. Wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah terhadap anak bayiku ini dan juga anak keturunannya gitu. Bukan anak dia saja tapi juga anak cucu dan seterusnya, zuriyahnya minasyaitonir rajim, dari godaan setan. Karena yang paling bahaya itu gitu. Nah, kita mohon di samping minasyaitoni wa auliyaihi dan konco-konconya gitu, apa namanya? Teman-temannya lah, ya. Wa junudihi dan bala tentaranya. Di samping itu kita minta wal auna ala hadhi nafsil amarati bisu, supaya kita mendapat pertolongan dari Allah SWT untuk mengendalikan hawa nafsu kita, ya. Sebab hawa nafsu ini adalah musuh yang melekat terus gitu, ya. Wal istighala bima yuqarribuni ilaika zulfa, dan kita juga minta kepada Allah agar seluruh aktivitas hidup kita, kesibukan kita sehari-hari itu penuh dengan nilai-nilai yang kita takarrub pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mendapat taufik lah gitu. Kita hidup ini selalu membutuhkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sehari-hari kita ini. Kalau kita sudah mendapat taufik daripada Allah, maka waktu kita itu sangat bermanfaat artinya. Hidup kita sangat bermanfaat. Artinya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Yang disebut tadi yuqarribuni ilaika zulfa, ya. Seperti contoh soal kalau kita sehari-hari kan masuk kamar mandi, di mana disunnatkan, ya. Sunnat artinya kalau kita kerjakan dapat pahala. Yuthabu fa'iluhu, yaitu kita disuruh melangkah kaki kiri dulu. Mungkin kalau kita lakukan betul-betul kaki kiri tapi kita tidak sadar, kita nggak niatin gitu, kalau kita tuh sedang melakukan yang sunnah, yang nggak dapat apa-apa, innamal a'malu binniyat. Tapi ketika kita dapat taufik, begitu kita mau masuk kamar mandi, kita ingat bahwa ini satu yang sangat dianjurkan, yaitu melangkah kaki kiri dulu. Kita lakukan itu dengan kesadaran, dengan niat melaksanakan sunnah, dapat pahala. Tapi ya itu kalau dapat taufik namanya. Kalau nggak dapat taufik ya selanang selonong aja gitu. Begitu juga soal makan. Makan kan kita disunatkan tangan kanan, minum tangan kanan gitu. Nah, kita ikut sunnah ini gitu, dapat pahala makan dengan tangan kanan. Itu namanya dapat taufik gitu. Dan apalagi pekerjaan-pekerjaan yang lainnya, ya, yang sesuai dengan yang sesuai dengan syariat gitulah, ya. Muwafaqah bis syariah gitu. Segala tingkah laku kita, pikiran kita, perbuatan kita semua sesuai dengan aturan syariah gitu. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kesibukan kita tadi mayuqarribuni ilaika zulfa, selalu kita isi dengan sesuatu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik hadirin jamaah sekalian, kita baru saja meninggalkan bulan haji. Di dalam bulan haji ini disebutnya haji karena ada kaitannya dengan perintah
mengerjakan ibadah haji pada bulan ini gitu. Yang disebut Asyurul Hajj itu dari mulai bulan Syawal, ya, Dzulqa'dah, 10 hari Dzulhijjah, itu Asyurul Hajj. Tapi di dalam bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah serta Muharram ini disebut Arba'atul Hurum, ya, 4 bulan yang dimuliakan. Yang terpisah itu bulan Rajab. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian yang keempat bulan Rajab. Nah, kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif lagi nih. Khususnya di Asyurul Hurum ini. Nah, mudah-mudahan kita bisa melakukannya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu catatan di dalam kaitannya dengan ibadah haji yang diwajibkan di bulan haji ini, yaitu disuruh kita mengenang kembali sejarah hidup daripada Nabiullah Ibrahim. Yang disebut orang pergi haji itu adalah memenuhi panggilan Nabiullah Ibrahim. Wa adzim fil haji ya'tika min kulli fajjin amikan, itu di Quran ada. Nabi Ibrahim disuruh memanggil manusia untuk pergi haji. Kata Nabi Ibrahim, bagaimana caranya? Suara saya sedikit, ya terbatas gitu. Udah, urusan itu nanti saya ngatur gitu. Nah, di dalam hal ini ada yang perlu kita garis bawahi yang sangat penting, yaitu di dalam kehidupan keluarga Nabiullah Ibrahim itu, di mana beliau adalah seorang rasul yang begitu sangat taat pada Allah. Qalbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika diperintahkan untuk taat, maka langsung dijawab, qala aslamtu li rabbil alamin. Aku taat dan aku patuh kepada Allah yang menguasai alam semesta. Apa saja diperintahkan oleh Allah pasti ditaati. Termasuk memotong anak kesayangannya, anak satu-satunya yang didambakan, yaitu Ismail, yang setelah 100 tahun menikah baru dapat anak. Bayangin, setelah anaknya remaja disuruh potong. Ujian dari Allah, tapi tetap beliau tidak keberatan. Artinya ya biasa-biasa aja gitu, karena memang sudah beliau berjanji untuk mentaati dan mematuhi segala perintah Allah. Ada satu perintah yang sangat beliau pikirin gitu, yang takut kalau perintah itu tidak bisa dikerjakan oleh beliau dengan baik, yaitu perintah sholat. Itu yang disebut di dalam Quran, di mana Nabiullah Ibrahim saking khawatirnya selalu berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Bahkan beliau tidak hanya untuk diri beliau tentang kewajiban sholat ini, tapi juga yang dipikirkan adalah keturunannya. Wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku dan keturunanku gitu menjadi ahli sholah. Rabbana wa taqabbal doa. Itu selalu yang diminta pada Allah. Nah, tentunya diceritakan di dalam Quran ini supaya kita menyadari pentingnya sholat. Oleh Nabi kita Muhammad SAW, tanggung jawab kita ini sebagai orang tua terutama, bagaimana membangun keluarga, anak turun kita menjadi min ahli sholah wa min dzurriyyati. Itu mungkin buat kita sudah tidak ada kesulitan ya, tapi buat keluarga kita ya tantangan buat kita dan tanggung jawab kita. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha, kan gitu Qurannya. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat dan sabar karena memang nggak gampang dan harus terus menerus. Wa'mur ahlaka itu bahkan
kepada anak kita sejak umur 7 tahun. Kata Nabi, wa muru auladakum bis salati wa hum sab'asinin.